GFM Radio Musik Asli Indonesia. Alhamdulillah hari ini tidak seperti biasanya. Kita hadir di hari berkah, hari Jumat, karena kegiatan biasa kita lakukan hari Rabu, karena kemarin kita Rabu, sehingga kita mengambil hari Jumat pada hari ini. Untuk diketahui oleh Ibu Bapak sekalian baru saja bergabung, DNIKS adalah salah satu lembaga nasional yang ada dalam Undang-Undang 11 nomor 11 tahun 2009, yaitu sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Seluruh Indonesia. Nah, tugas-tugas DNIKS rasanya hampir mirip dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh UN-OCHA. Untuk selanjutnya nanti akan saya bacakan biodata Ibu Titi. Sehingga kami pengurus dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak PLT Ketum, Bapak Hendrat Moko, menginisiasi untuk mengundang beliau, perwakilan dari UN-OCHA, untuk menyampaikan materi yang sangat kita perlukan bersama, yaitu terkait dengan masalah koordinasi. Pagi hari ini tentunya kita semua berharap dalam kondisi sehat, dan yang luar biasa kepada 156 peserta yang sudah bergabung pada kegiatan pagi ini. Kami mohonkan Bapak Hendrat Moko selaku PLT Ketua Umum DNIKS untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Pak Hendi. Terima kasih Bu Tetri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah ini acara 2 mingguan kita bisa berjalan lagi, walaupun biasanya kita laksanakan hari Rabu, tapi karena Rabu kemarin libur, jadi kita geser di hari Jumat. Jadi mungkin kita hanya sebentar karena terkait Jumatan ya nanti, terutama Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Kemudian juga selamat datang ya, Ibu Titi dari United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Saya sudah sedikit coba lihat tentang OCHA ini, tapi nanti untuk jelasnya tentunya Bu Titi Mukti Yasih akan menjelaskan lebih rinci. Tapi sekedar untuk diketahui, reminder saja, jadi Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial atau LKKS ya sekarang disebutnya Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial. Seperti yang tadi Bu Teti telah sampaikan, kita berdiri sudah cukup lama, 54 tahun lalu, hampir nyaris insya Allah, tanggal 15 Juli 1970. Jadi usia kita ini DNIKS sudah hampir mencapai 54 tahun. Landasan hukumnya kita Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan legalitasnya dikukuhkan melalui surat Kementerian Sosial nomor 72 /HUK/2010. Jadi kalau di tingkat provinsi itu kita dibentuk namanya Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial atau BK3S, yang sekarang juga sebagian telah mengganti namanya menjadi LKKS Provinsi. Ada 30 anggota kita, dan biasanya di BK3S itu diketuai oleh istri gubernur. Di beberapa provinsi, bahkan terutama di Sumatera Barat dan beberapa provinsi lainnya sudah sampai di tingkat kabupaten kota. Ya, biasanya diketahui oleh istri bupati atau wali kota. Ini anggota kita. Anggota pertama, jadi Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial atau LKKS, dan anggota kita kedua adalah Organisasi Sosial Tingkat Nasional. Ini macam-macam, Bapak Ibu sekalian, nggak hanya tentang disabilitas, tapi juga tentang lansia, kemudian tentang narkoba juga ada, ya anggota kita ada semuanya di sini, termasuk panti segala macam ada di sini. Jadi cukup luas cakupannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Bu Titi. Saya nggak lupa juga mengucapkan terima kasih buat Mbak Nima sama Mbak Mahda nih sebagai juru bahasa isyarat yang selalu mendampingi kita di setiap acara ini, sehingga teman-teman yang tidak bisa mengakses dalam hal pendengarannya bisa diakses dengan melihat penampilan dari Mbak Nimas dan Mbak Mahda. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Tetri yang selalu setia menjadi moderator, dan Pak Fajar Wiryono yang juga selalu setia, tidak banyak bicara tapi kerjanya kerja nyata itu Pak Fajar, yang membuat poster segala macam.
Dan salam juga dari Prof. Dr. Haryono Suyono. Beliau sedang ada acara di Universitas Pancasila, tapi beliau bilang kalau bisa nanti bergabung walaupun mungkin agak telat. Itu saja dari saya, Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Bu Tetri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wabarakatuh. kasih Pak Hendy yang telah menyampaikan sambutannya, dilengkapi dengan penjelasan tentang IKS. Bapak sekalian, saatnya kami mengundang Ibu Titi selaku pembicara dan pemantik diskusi sekaligus narasumber kita pada pagi hari ini sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Namun izinkan sebelumnya kami membacakan CV beliau secara cepat karena menurut hemat kami Ibu Titi sudah sangat dikenal. Mas Fajar tolong dibantu spotlight untuk Mbak Titi. Saya biasa memanggilnya Mbak Titi ini Pak Hendy. Izinkan saya membacakannya. Nama beliau adalah Titi Muktiasi. Mbak Titinya belum muncul, Mas Fajar. Tolong dibantu. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Hendy, beliau adalah Humanitarian Affairs Analyst dari UNOCHA, Office for Coordination of Humanitarian Affairs. Beliau lulus dari Monash University Australia dan pengalaman internasionalnya luar biasa. Jadi pagi ini kita bersyukur sekali teman-teman, ibu bapak sekalian, 198 peserta. Narasumber kita bukan kaleng-kaleng kalau istilah anak sekarang nih Mbak Titi. Beliau pernah 87-89 di ISTAM Internasional. Mohon maaf nih kalau saya salah baca nih. 89 sampai 91 beliau di UNDP, 91 sampai 2001 di UNICEF, 2003 sampai sekarang di UNOCHA. Dan berbagai aktivitasnya panjang sekali kalau saya bacakan semuanya, tapi beliau selalu hadir di tengah-tengah isu kemanusiaan dan kebencanaan di Indonesia dan di beberapa negara. Terakhir di Bangladesh ya Mbak Titi ya, tahun 2023 ya. Nanti bisa diceritakan melalui berbagai ilustrasi dari diskusi kita nanti. Sekali lagi terima kasih atas nama pengurus DNKS Mbak Titi yang sudah berkenan menjadi pembicara kita pada pagi hari ini. Silakan kepada Mbak Titi untuk menyampaikan materinya dan nanti kita akan bincang-bincang lebih lanjut ya Mbak ya, supaya banyak ilmu yang dapat kita serap bersama-sama. Silakan Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Hendrat Moko, Ibu Tetri, dan semua teman-teman yang hadir di sini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sebetulnya sesi pagi ini adalah untuk berbagi pengalaman ya Ibu, karena saya yakin teman-teman yang ikut serta dalam acara ini pastinya juga ada yang sudah memiliki pengalaman jauh lebih banyak dari saya, memiliki pengetahuan, pemahaman yang jauh lebih tinggi daripada saya, sehingga yang saya lakukan adalah berbagi pengalaman dari 20 tahun bersama UNOCHA, kemudian 11 tahun bersama UNICEF, lalu 2 tahun bersama UNDP, dan 2 tahun bersama perusahaan kontraktor yang membangun bandara-bandara di Indonesia. Saya mohon izin untuk share screen, Ibu. Jadi kemarin itu saya diminta untuk menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai mengenai koordinasi. Bagaimana koordinasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan kesejahteraan sosial oleh organisasi sosial. Ketika saya mendapatkan topik ini, sebetulnya yang terfikirkan, tergambarkan adalah tentu saja karena saya bekerja di UNOCHA. UNOCHA itu adalah United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs. Jadi kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan kemanusiaan. Pekerjaan kami itu memang hanya di dalam koordinasi, kemudian di dalam koordinasi fasilitasi ini ada 5 fungsi, yaitu koordinasi, kemudian manajemen informasi, kemudian advokasi, mendorong pengembangan kebijakan, dan mengelola pendanaan. Nah, kembali ke masalah koordinasi, yang terfikirkan oleh saya ketika mencoba membuat presentasi ini adalah tentunya bahwa ketika bencana terjadi, ataupun juga ketika tidak terjadi bencana, maka yang paling dekat bersama dengan
Mereka yang terdampak adalah teman-teman yang ada di lapangan. Apakah itu dari civil society, dari NGO, dari dalam hal ini adalah tadi BK3S atau tadi menjadi LPKS ya. Kemudian teman-teman Karang Taruna, Tagana, mereka lah yang menjadi ujung tombak di lapangan bersama dengan pemerintah daerah, kemudian juga bersama-sama dengan masyarakat yang terdampak yang pastinya memiliki kapasitas yang bisa dimanfaatkan atau dikolaborasikan. Kami dari internasional ini ada di bagian terluar, karena kami dalam hal ini mendukung pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk memperkuat ketahanan bangsa. Dan kami melihat dalam perjalanan 20 tahun ini, perkembangan di Indonesia ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat positif, yang menjadi bahan bagi kami ketika kami keluar dan membagikan pengalaman bekerja di Indonesia. Nah, berdasarkan hal ini, tapi juga melihat bahwa tantangan yang kita hadapi itu semakin besar, semakin banyak. Setiap tahun kami mengeluarkan yang namanya Global Humanitarian Overview. Jadi UNOCHA setiap tahun menganalisa kondisi keadaan di seluruh dunia, dan kami mengeluarkan dokumen yang namanya Global Humanitarian Overview setiap tahun. Nah, untuk tahun 2024, kami memperkirakan ada 299,4 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, kemudian 180,6 juta yang menjadi target dari PBB dan mitranya. Mitranya ini terdiri dari NGO, dari LSM, dari tentunya juga bersama dengan pemerintah, kemudian juga ada juga lembaga pendidikan, universitas, semua yang menjadi mitra kita. Nah, ada pembiayaan yang dibutuhkan sebesar 46,4 miliar. Artinya bahwa setiap tahun kebutuhan itu akan selalu meningkat dan tidak pernah terjadi kebutuhan akan pendanaan ini terpenuhi. Selalu ada kurangnya. Dan perkiraan tahun 2024 itu adalah bahwa selain konflik yang kita lihat di mana-mana terjadi dan semakin runcing, pastinya adalah kedaruratan karena climate change. Secara global, perubahan iklim mempengaruhi dan juga memberikan dampak pada kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah tentunya adalah ekonomi yang diakibatkan oleh dua hal tersebut di atas. Nah, kalau melihat Global Humanitarian Overview ini, artinya bahwa Indonesia sebagai bagian dari dunia tidak akan terlepas dari permasalahan. Dan kita sudah mengalami sendiri bagaimana climate change, perubahan iklim, itu mempengaruhi kehidupan kita. Kita rasakan sendiri di Jakarta, di kota manapun juga di Indonesia itu, suhu udara itu cukup tinggi. Saya di Bogor juga seperti itu, jadi Bogor juga sudah sangat panas sekarang. Nah, ini juga menjadi hal yang dalam kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan sosial, maka tingkat atau jumlah atau frekuensi permasalahan yang dihadapi akan semakin tinggi, akan semakin rumit, dan menimbulkan banyak sekali hal yang harus ditangani oleh para pekerja sosial. Nah, yang kemudian kami coba lakukan selama ini adalah memang melalui UCA, melalui koordinasi, itu membangun kapasitas koordinasi. Dan berbagai pengalaman kami di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa memang koordinasi itu seperti yang kita selalu sampaikan, itu mudah untuk dilakukan, bisa dikatakan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi sebetulnya dari pengalaman kami di UCA bersama dengan Ibu Tetri ketika di Kementerian Sosial dan juga teman-teman yang lain, sebetulnya kita punya hal-hal yang kalau bisa dijadikan patokan itu menjadi elemen-elemen dasar yang akan membantu kita melakukan koordinasi. Nah, di sini ada gambaran mengenai bagaimana perubahan iklim sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi dikatakan dengan kenaikan suhu udara 1,1 sampai 1,2 derajat Celcius saja, itu dikatakan bahwa 1 dari 29 orang di dunia ini akan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Ada 15,7 juta orang yang ketahanan pangannya terpengaruh, kemudian 50% penduduk dunia itu akan mengalami kesulitan mendapatkan air, ya.
Kemudian ada juga 1 dari 2 orang dia akan sangat rentan terhadap perubahan iklim. Lalu yang paling membukakan mata kita bahwa dengan perubahan suhu udara 1,1 sampai 1,2 derajat, ada 98% pengungsian yang terjadi. Kalau kita perhatikan sebetulnya berita-berita di Kompas beberapa tahun belakangan, dan itu sudah sering kali dilakukan, adalah perpindahan mereka yang tinggal di daerah pesisir, apakah itu di Indramayu gitu ya, di wilayah Jawa Utara, itu mereka harus berpindah karena air makin lama makin naik dan rumah mereka terendam. Nah, dengan perubahan iklim juga akan banyak mereka yang terpaksa harus pindah dari tempat tinggalnya. Ya, di sini dapat dilihat kebutuhan akan bantuan kemanusiaan, kemudian 150 juta kerugian yang diakibatkan perubahan iklim, kemudian ada 250 juta kemungkinan tambahan kematian antara 2030 sampai 2050. Ya. Karena hal-hal ini terjadi dan ini semakin jelas di mata kita, saya pikir kita harus benar-benar melihat bahwa mau tidak mau memang kita harus bekerja bersama, berkolaborasi, berkoordinasi. Nah, kembali ke tadi kalimat saya bahwa sebetulnya ada elemen-elemen dasar yang menjadi bagian khusus untuk kita mengelola koordinasi. Karena koordinasi itu tidak sekedar untuk bertemu, berdiskusi, kemudian ada catatan, tetapi ada hal-hal yang menjadi bagian penting yang menjadikan koordinasi itu bermanfaat, terutama untuk mereka yang terdampak yang menjadi tujuan utama kita ketika melakukan koordinasi dalam hal pekerjaan kemanusiaan. Nah, kami mencoba mencari referensi, dan referensi yang kami temukan adalah bahwa koordinasi yang berjalan baik itu harus punya rencana yang jelas. Dan rencana ini harus dipahami oleh semuanya. Jadi kalau di sebuah wilayah, pekerja sosial ini tadi dengan 30 anggotanya, kemudian saya ingat ada 36 organisasi non-pemerintah yang ikut serta, ketika bekerja bersama, maka diperlukan rencana yang dipahami oleh anggota dan juga mitra-mitranya dari lembaga-lembaga non-pemerintah. Lalu kita juga punya pirantinya. Pengalaman kami di Ojang, kami harus punya pirantinya. Pirantinya apa saja? Pirantinya adalah ada jadwal agenda yang jelas dikirimkan kepada para anggota atau mitranya. Kemudian ada peta yang memang digunakan. Kemudian ada kompilasi siapa melakukan apa yang secara rutin diperbarui. Kemudian juga dibagikan sehingga kalau kita membutuhkan kolaborasi kita tinggal menghubungi. Kemudian hal-hal lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Alat-alat yang memang dibutuhkan. Yang biasanya ketika kami di lapangan itu sesederhana ada mesin fotokopi, kemudian juga laptop, handphone, kemudian juga alat pembuat peta gitu ya. Hal-hal yang sederhana tetapi menjadi kunci ketika koordinasi akan dijalankan dan ingin kita lakukan dengan baik. Kemudian ada rutinitas, ada pertemuan diskusi yang jelas agendanya. Misalnya disepakati seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari DN IKS ini, setiap Rabu itu ada setiap hari Jumat itu ada diskusi, atau hari Rabu atau hari Kamis, ya. Dan jamnya sudah jelas jam 9 sampai jam 11. Demikian juga dengan koordinasi. Rapat koordinasi itu rutin, kemudian jelas jam berapa, di mana, dan juga kemudian ada yang mencatat, ada yang menindaklanjuti. Ya, jadi ada piranti untuk menindaklanjuti. Kemudian peran dari mereka yang ikut diskusi juga menjadi jelas. Karena ketika kita berkumpul tanpa kejelasan peran dan fungsi, ini juga akan menimbulkan kesulitan. Tetapi memang kita membutuhkan orang-orang yang mau bersedia selain koordinator yang besar, itu ada cincin-cincin koordinasi yang perlu didorong oleh para koordinator sub working group atau sub task force atau sub kelompok gitu ya. Jadi ada mereka yang memang memiliki peran untuk mendorong kegiatan koordinasi ini bisa berjalan. Karena tidak mungkin sebuah koordinasi itu dijalankan dengan hanya satu koordinator untuk wilayah yang luas tanpa adanya dukungan cincin-cincin koordinasi yang kecil-kecil ini.
Nah, yang terakhir itu yang kami rasakan memang mau tidak mau harus ada kedekatan, harus ada di wilayah yang sama. Saya tidak mungkin melakukan koordinasi ketika itu untuk Pakistan kalau saya hanya ada di Jakarta. Maka mau tidak mau saya diturunkan di Pakistan. Demikian juga teman-teman di sini. Ketika ada bencana di Lumajang, maka tidak mungkin koordinasi itu dilakukan secara jarak jauh saja. Bisa di 1-2 pertemuan, tetapi ketika kita masuk ke dalam hal teknis, di mana fasilitas itu dibutuhkan, maka mau tidak mau kita harus ada di lapangannya. Nah, ini adalah satu yang hanya saya temukan dari upaya menggali referensi yang sangat berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan koordinasi. Dan buat kami di OCA, hal inilah yang kami lakukan. Kelima hal inilah yang menjadi upaya kami untuk mendorong koordinasi bisa berjalan dengan baik. Di samping bahwa kita punya rencana, punya piranti, punya rutinitas, punya pembagian peran, ada kedekatan letak kita bekerja, ada satu hal penting yang sebetulnya yang seringkali kita tidak atau jarang membicarakan lebih dalam, yaitu karakteristik koordinatornya sendiri. Karena koordinasi bisa berjalan dengan baik ketika kita punya koordinator yang memang memiliki skill, memiliki keterampilan untuk mengkoordinasikan. Dan skill keterampilan mengkoordinasikan ini sebetulnya tidak sulit karena koordinasi ini adalah seni. Dia adalah kebiasaan atau karakter yang berada di dalam diri kita yang kita jalankan setiap hari. Ketika Bapak Ibu, teman-teman ada di rumah dan mengkoordinasikan anak-anak bersama dengan istri atau suami, itu adalah peran koordinasi yang dijalankan. Dan nilai-nilai koordinasi yang dilakukan adalah sama seperti yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa ketika kita meminta orang lain untuk melakukan pekerjaan, maka dilakukan dengan cara yang baik. Ketika kita meminta orang lain melaporkan, maka kita juga memiliki laporan itu untuk ditunjukkan. Ada akuntabilitas kita sebagai koordinator untuk menunjukkan apa yang dikumpulkan itu ada manfaatnya. Dan hal-hal lain yang sehari-hari kita lakukan, membuat orang nyaman untuk bekerja bersama kita. Hal-hal itulah yang sebetulnya menjadi kunci selain 5 hal yang saya perlihatkan di sini. Jadi karakteristik personality dari koordinator itu menjadi kunci koordinasi bisa berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini adalah hal yang saya pikir akan bermanfaat ketika kita bicara tentang koordinasi. Di samping tadi, koordinator memiliki personality, karakteristik yang memang dibutuhkan untuk menjadi koordinator. Tentunya di Indonesia mau tidak mau kita akan berpikir tentang pentahelix atau multi pihak yang selama ini kita dorong. Dan untuk pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan yang kami lakukan, yang kami coba advokasikan dan kami coba lakukan juga di luar dalam pekerjaan-pekerjaan OCA, itu adalah pendekatan yang memang mengkolaborasikan multi pihak. Dan mau tidak mau memang harus menggunakan satu pegangan atau pendekatan yang bisa memenuhi kelima elemen koordinasi yang harus dilakukan ketika koordinasi dijalankan. Yaitu dengan kita melakukan dengan cluster. Cluster ini kami terdiri dari 11 cluster di internasional. Jadi di sana ada pendidikan, ada kesehatan, ada logistik, ada ketahanan pangan, ada gizi, ada perlindungan, ada shelter, ada air, sanitasi, dan hygiene, ada koordinasi dan manajemen camp, ada pemulihan dini, dan ada komunikasi kedaruratan, ada telekomunikasi kedaruratan. Karena kita menyadari bahwa di Indonesia kita membutuhkan alat-alat telekomunikasi yang cukup mumpuni. Nah, dari pengalaman selama ini, kami melihat tidak sempurna. Cluster tentunya tidak sempurna, tidak pernah ada yang sempurna di dalam pekerjaan-pekerjaan kita bersama, di mana memang kita harus bersama-sama untuk memperbaikinya. Nah, kami melihat bahwa dengan segala kekurangannya, cluster ini memberikan paling tidak bentuk ketika masa chaotic terjadi. Jadi ketika orang menjadi bingung, kemudian chaotic terjadi, ada sistem yang digunakan. Dan kita menyadari bahwa kita punya SKPDB, kita punya sistem kedaruratan penanganan sistem komando penanganan darurat bencana yang berlaku untuk masa penanganan darurat bencana.
masa kedaruratan. Kita akan lihat di slide berikutnya bagaimana kemudian pendekatan klaster yang memang sektoral dipimpin oleh kementerian lembaga, difasilitasi oleh lembaga-lembaga atau organisasi yang bekerja di bidangnya dengan mencoba untuk menunjukkan prediktabilitas. Kita tahu bahwa Kementerian Kesehatan memimpin kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memimpin pendidikan, kemudian yang lainnya, Kementerian Sosial untuk pengungsian dan perlindungan. Dan juga dengan klaster yang terbuka untuk kolaborasi bersama semua pihak, maka dia akan menjadi lebih kuat dan juga lebih banyak yang bersedia untuk membantu. Lebih cair, lebih luas untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Dan melalui klaster ini kita bertukar pengalaman, bertukar pemahaman, pengetahuan tentang standar dan piranti yang umum. Sehingga kita saling menyebarluaskan vaksin-vaksin kebaikan atas dasar standar dan piranti yang ada. Ketika kita menemukan lembaga yang memberikan bantuan yang tidak memenuhi standar, maka dengan pendekatan yang baik, kolegial gitu ya, maka kita mendorong agar ada perubahan dalam standar dari bantuan mereka. Nah, kami melihat sistem klaster ini tidak sempurna tetapi cukup dapat bermanfaat, dan jika dikelola dengan baik, dia akan menjadi tempat belajar yang sangat baik dalam membangun kapasitas profesionalisme dari lembaga-lembaga kemanusiaan. Nah, ini yang tadi saya sebut dengan klaster nasional. Jadi dari tahun 2014 hingga hari ini, kita memiliki BNPB yang menjadi leading agency, menjadi koordinator sesuai dengan undang-undang, dan kita punya kementerian-kementerian yang memimpin sektornya. Ada Kemensos dengan klaster pengungsian dan perlindungan, ada SAR untuk pencarian dan pertolongan, lalu ada BNPB dengan logistik, Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan, Pendidikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sarana dan prasarana untuk ditangani oleh Kementerian PUPR, pemulihan dini dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian ekonomi Kementerian Pertanian. Karena waktu itu bicaranya adalah ketahanan pangan, penyediaan pangan, urusan dengan perikanan dan pertanian. Nah, yang menjadi perbedaan dengan sistem komando penanganan bencana adalah bahwa klaster nasional ini berfungsi untuk 3 fase, untuk sebelum, saat, dan sesudah. Nah, yang menjadi penyambung dari SKPDB ketika bencana selesai. Karena pengalaman kita menunjukkan ketika penanganan dari bencana selesai, pekerjaan belum selesai, urusan kemanusiaan belum selesai. Nah, bagaimana kemudian kita melihat koordinasinya berjalan. Jadi, kami melihat bahwa SKPDB itu diperkaya dengan klaster nasional, di mana klaster nasional ini menjadi bagian dari SKPDB melalui bagian operasinya. Jadi ada bidang operasi kesehatan, ada bidang operasi logistik. Di sanalah kemudian klaster nasional dengan anggotanya ketika memobilisasi bantuan itu memberikan melalui koordinasi bidang operasi. Sementara teman-teman yang bicaranya mengenai dukungan atau bukan logistik atau juga personel, dia akan duduk di perwakilan instansi atau lembaga sesuai dengan struktur posko PDB yang diatur oleh Perkap BNPB nomor 3 tahun 2016 dan kemudian keluar juklaknya nomor 10 tahun 2023 tahun lalu. Saat ini klaster nasional ini sedang direview. Tahun lalu ada lokakarya reviewnya dan proses untuk kemudian memperbaiki peraturan perundangannya akan dijalankan insya Allah pada bulan Mei ini dan diharapkan pada akhir Desember kita sudah punya peraturan yang baru. Jadi kami melihat pekerja sosial ketika melihat sistem komando, kemudian klaster, teman-teman yang selama ini bersama dengan KS, itu juga bisa melihat di mana teman-teman bisa berkolaborasi. Dan bagaimana kami juga bisa saling mendukung dengan teman-teman pekerja sosial yang selama ini belum terpapar, belum masuk di dalam lingkup kolaborasi dalam klaster nasional ataupun SKPDB. Oke. Nah, ini adalah koordinatornya. Jadi kita meletakkan fungsi klaster koordinator klaster itu pada BNPB, didukung oleh Kemenko PMK. Kemudian di setiap klasternya kementerian lembaga menjadi koordinator.
kemudian di pusat disesuaikan dengan tentunya pengaturan di daerah. Nah, di sini kita lihat bahwa di pengungsian dan pelindungan itu adalah wilayah kerja yang memang berkaitan erat dengan penanganan bencana. Ada shelter, ada air minum dan penyihatan lingkungan, koordinasi dan manajemen pengungsian, keamanan, perlindungan anak, perlindungan lansia, orang dengan disabilitas dan kelompok rentan lainnya, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan perempuan, dukungan psikososial. Lalu ada 3 pokja, ada bantuan non tunai, pelibatan masyarakat, pengembangan kapasitas. Kemudian untuk kesehatan juga punya 6 subklaster, ada layanan kesehatan, kemudian pengendalian penyakit, sanitasi lingkungan dan pasokan air bersih, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, lalu ada identifikasi korban bencana, ada masalah gizi, dengan 3 tim pendukungnya yaitu logistik, data dan informasi dan promosi kesehatan. Nah, inilah kementerian lembaga yang menjadi panutan kami, non pemerintah, untuk bekerja bersama-sama membantu masyarakat yang terdampak bencana. Dalam prosesnya memang tidak sederhana, karena tentunya teman-teman di daerah juga belum semuanya memahami pengaturan ini, dan ini menjadi PR besar untuk kita membangun kapasitas koordinasi dari diri kita masing-masing. Karena sebetulnya setiap dari kita punya kemampuan untuk mengkoordinasikan bagaimana kita mengelolanya untuk tujuan bersama dalam penanganan bencana ataupun juga dalam pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan dan pembangunan yang semakin lama semakin menjadi satu, tidak terpisahkan antara urusan kemanusiaan, urusan pembangunan, atau urusan membangun kedamaian di masyarakat. Nah, Ibu Tetri, Bapak Endrat Moko, dan juga teman-teman, ini sekedar untuk memicu, memantik kita untuk berdiskusi. Dengan senang hati saya menjawab pertanyaan kalau ada, dan juga hal-hal lain yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Tetri, silakan Ibu. Iya, luar biasa, kita tepuk tangan dulu buat Mbak Titi. Masya Allah, komprehensif sekali materinya. Mbak Titi menarik sekali. Saya tidak bermaksud menarik kesimpulan, tapi hanya highlight saja untuk teman-teman. Jadi tadi Mbak Titi yang paling saya garis bawahi adalah bagaimana koordinasi bisa berjalan dengan baik itu. Beliau menyampaikan harus ada rencana, harus ada piranti atau tool, kemudian ada rutinitas, baik itu pertemuan, diskusi, dan sebagainya. Kemudian ada peran yang jelas dari masing-masing anggota yang dikoordinasikan tersebut, serta kedekatan atau istilahnya proksimitas tadi ya Mbak Titi ya. Nah, kemudian yang juga saya garis bawahi itu adalah ada cincin-cincin koordinasi. Ini menarik nih istilahnya Mbak Titi dan Ibu Bapak teman-teman semua, seluruh Indonesia ini hadir Mbak Titi, alhamdulillah. Nah, kemudian ternyata seorang koordinator itu harus punya karakteristik yang memang mendeskripsi yang bersangkutan sebagai koordinator. Ini menjadi penting. Pak Hendi mudah-mudahan masih bersama kita ini, PLT Ketum DNIKS. Kemudian beliau menjelaskan karena memang UN OCHA bergerak di isu kemanusiaan, beliau menjelaskan terkait dengan kemanusiaan, kebencanaan, ada 11 klaster internasional, kemudian ada 8 klaster nasional, di mana menjadi ajang, tadi menarik, ada istilah vaksin-vaksin kebaikan antar lembaga, sehingga apa yang baik dari masing-masing lembaga itu bisa digetok tularkan ya Mbak Titi ya, dan juga bertukar ke pengalaman. Dan terakhir beliau menyampaikan bahwa urusan kemanusiaan, pembangunan dan perdamaian itu harus simultan ya Mbak ya, harus sinergi dan tidak terpisahkan satu sama lain. Mbak Titi, untuk diketahui bahwa DNIKS ini menurut hemat kami setelah pencermatan sekian lama itu erat sekali kaitannya dengan UN OCHA untuk bisa kita berkolaborasi lebih lanjut dan dengan yang lain-lain tentunya menjadi cincin-cincin koordinasi, karena di dalamnya kita mengkoordinasikan Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial, kegiatan kesejahteraan sosial, tapi sekarang berdasarkan undang-undang menjadi lembaga koordinasi kesejahteraan sosial seluruh Indonesia, dan itu berjenjang, ada di level kabupaten kota, yang mana di dalamnya tentu berjejaring dengan teman-teman yang juga selama ini berjejaring dengan UN OCHA. Jadi subhanallah, mudah-mudahan ini menjadi entry point ya Mbak Titi untuk kita bisa berkolaborasi lebih lanjut. Dengan senang hati kita bisa mengadakan diskusi dan tanya jawab. Boleh datang dari siapa saja. Kami mohonkan, ini yang angkat tangan mau bertanya kah? Tadi soalnya Mbak Titi bicara sudah ada yang angkat tangan, takut saya keliru ini.
Ada Ya. Pak Iim Ibrahim, TKSA Kecamatan Tambelang ya, Tambelang. Kemudian ada Ibu Siti Sudiarni. Silakan yang saya sebutkan lebih dulu, Pak Iim. Benar akan menyampaikan sesuatu? Ya, silakan Pak. Benar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua pelaku sosial di seluruh Indonesia. Alhamdulillah terkait kekoordinatoran yang saya mau tanyakan ini, di antaranya adalah satu adanya kebersamaan dalam hadir dan diskusi-diskusi. Ini mungkin yang jarang dilakukan karena terkait kemarin hasil COVID ya. Ini sampai sekarang melalui webinar terus. Ya, saya berharap ke depan adanya satu kesinambungan dalam satu diskusi yang tentunya ada tak nama kata sayang, artinya ada satu kemufakatan dalam satu musyawarah yang akan menunjukkan skill koordinatoran yang ada di Kementerian Sosial. Terima kasih, hanya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih di mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya tadi siapa ya tadi Bu? Maaf. Yang tadi angkat tangan sudah saya sebutkan. Ntar saya harus cek lagi. Ibu Siti Sudiarni. Oh ya, Ibu Siti Sudiarni. Silakan Bu Siti Sudiarni masih bersama kami. Halo Bu Siti. Atau jangan-jangan salah klik. Bu Siti. Oke, kalau Bu Siti tidak merespon, ya silakan. Junaidi Bapak tuh Bu, yang lain. Pak Junaidi ya. Oh, Pak Junaidi angkat itu. Ya. Terima kasih Mbak Titi. Silakan Pak Junaidi. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena hujan lebat di sini Bu, saya pakai ini Bu. Ya, tadi hari ini setengah perjalanan baru saya temu ini. Jadi gini Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya nilai ini acara ini kan menarik sekali Bu. Cuma waktunya tuh kalau bisa minta jangan hari Jumat lah, supaya kita bisa agak lama lah sedikit anunya. Kami juga dengan yang dibicarakan tadi masalah tingkat nasional Bu ya, masalah yang di koordinator itu. Cuma kami desa ini gimana caranya nanti supaya kami maksudnya tingkat kecamatan. Itu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kalau bisa jangan hari Jumat lah acara ini. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi. Baik, ini Angki Manopo. Silakan Angki Manopo angkat tangan di room chat nih. Pak Angki, maaf Pak atau Ibu? Saya Ibu, Bu. Silakan Ibu, maaf. Ya. Nggak Oke. open cam ya? Bentar. Oke. Kalau bisa open cam, jika memungkinkan. Halo. Ya. Saya Bu Angki dari Portadin. Tadi saya menyimak presentasi dari Ibu Titi ya. Kira-kira Ibu sudah ada semacam sukses story dari negara lain sehingga mungkin bisa di-share kepada kami di DNIKS untuk kita bisa melihat seperti apa dan bisa mengisi plot-plotnya di mana kira-kira kita bisa melakukan prosesnya di internal di Indonesia lah, kira-kira seperti itu aja. Kalau ada sukses story dari satu organisasi atau satu negara, mungkin itu akan mempercepat proses di Indonesia lah, di DNIKS untuk mengambil peran sehingga pada saat terjadi bencana atau apa yang kita butuhkan, kita tuh sudah bisa sharing. Oh ini loh, seperti ini loh, karena kita sudah punya pola yang bisa mencontoh dari negara yang tentunya negara tersebut tidak jauh-jauh modelnya dengan minimal negara Asia atau apa, sehingga tidak terlalu jauh ya secara contoh lah ya Bu. Sampel kalau kita pakai negara maju tentu akan sulit bagi kami untuk mencontoh. Kira-kira seperti itu Bu. Baik, itu aja. Terima kasih Bu Angki. Mbak Titi, nampaknya kita 3 dulu ya. Tadi dari Pak Iim Ibrahim, dari Pak Junaidi, dan terakhir barusan Ibu Angki. Silakan Mbak Titi untuk direspon. Untuk dari Pak Im yang pertama itu pastinya harapannya memang ada pertemuan fisik ya Bu ya. Itu kalau saya tidak salah dengar. Jadi tidak cuma online ya Bu ya. Saya pikir itu menjadi PR juga untuk DNIKS ya Bu ya, DKNIS gitu ya Bu ya. Untuk memang bisa melakukan
mungkin secara regional atau per wilayah gitu ya, mengingat jumlahnya kan sangat besar ya. Kalau untuk yang kedua mengenai jangan hari Jumat, betul mungkin Jumatnya mungkin Jumat sore kali gitu ya Bu ya, atau hari Rabu misalnya gitu ya. Memang setiap Jadi hari Rabu tidak, kok, Mbak. Karena kemarin Rabu oh libur hari aja. Rabu, Kita memang setiap hari Rabu. oh baik, masih hari Rabu tuh ya, oke. Ya. Kemudian tadi mengenai koordinasi di lapangan, terutama di tingkat kecamatan, saya kira mungkin ini juga menjadi PR kita, Bu, terutama teman-teman pekerja sosial di lapangan untuk mengidentifikasi sebetulnya, karena setiap wilayah pasti akan berbeda. Sebetulnya ketika di kecamatan atau di tingkat desa itu, siapa yang menjadi pemeran utamanya untuk mengkoordinasikan, dan teman-teman akan jauh lebih paham dibanding kami yang di Jakarta. Nah, kemudian didorong untuk punya 5 hal itu. Jadi pertemuan-pertemuan itu ada kejelasan mau ngapain nih pertemuannya gitu. Hal apa yang mau di yang apa hal apa yang mau didiskusikan. Yang sederhana ini Bu, saya kepikiran sampah aja misalnya. Permasalahan sampah itu kan permasalahan besar. Itu sebetulnya bisa menjadi bagian dari juga hal yang bisa didiskusikan untuk menghindari masalah sosial di kemudian hari. Nah, ini bisa berbagi peran. Masyarakatnya perannya apa, kemudian RT, RW, dan lain-lainnya. Saya sudah terpikir yang sederhana itu saja, tanpa kemudian melihat pekerjaan besar dalam urusan kemanusiaan ketika bencana terjadi, tapi hal sehari-hari yang sebenarnya bisa dilakukan, didiskusikan. Itu usulan saya, Ibu. Jadi, masalah kesejahteraan sosial ini juga kan luas gitu ya, dan banyak sekali elemennya. Nah, maka sebagai pekerja sosial, kalau saya menjadi bagian dari DRIKS, saya akan mencoba mengidentifikasi apa yang saya bisa lakukan dan apa yang perlu kemudian dikolaborasikan dengan pihak lain. Lalu siapa koordinatornya? Kemudian siapa mitra kita? Dan bagaimana caranya? Mungkin itu yang saya usulkan Ibu supaya bisa berkembang gitu ya. Dan yang ketiga mengenai pembelajaran baik, kita punya pengalaman pertama menggunakan klaster itu di Palu. Dan dengan segala kesulitan yang kita hadapi, paling tidak bantuan non tunai yang ada di Palu untuk mereka yang terdampak bencana itu adalah yang paling tinggi sepanjang kita punya perjalanan dari 2014 sampai 2023. Dan itu dilakukan dengan pola koordinasi klaster tadi, Ibu Manopo, di mana Ibu Manopo ya, di mana dimulai dengan pertemuan yang dipimpin Kementerian Sosial. Waktu itu Ibu Teti masih aktif, kita pergi turun ke lapangan bertemu dengan Pak Hidayat sebagai Sekprov ya. Kemudian beliau menyepakati, kemudian kita punya pertemuan secara rutin dalam hal ini khususnya bantuan tunai, di mana kita dipertemukan dengan kepala dinas sosial, kemudian kepala dinas sosial dengan terbuka melakukan pertemuan, mengundang non pemerintah, memastikan ada berapa organisasi yang bekerja, lalu masing-masing di wilayah mana saja sehingga tidak terjadi overlap, lalu besarannya pun disepakati, berapa banyak sebetulnya bantuan yang bisa diberikan oleh teman-teman yang tidak menimbulkan permasalahan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Sosial. Lalu tidak terjadi duplikasi antara yang diberikan oleh Dinas Sosial, kemudian ditambah lagi dengan NGO, sehingga tidak duplikasi. Dan ini didiskusikan dalam pertemuan-pertemuan itu, Ibu. Dan kami ada catatannya yang bisa kami share, yang bisa kami berikan untuk menjadi bahan pembelajaran. Dan juga ada di beberapa wilayah yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Tetri. Kita punya banyak pembelajaran tentang klaster, dan saya malah melihat klaster di Indonesia ini tidak sama dengan yang di dunia. Jadi justru kita tidak mengambil pembelajaran dari luar negeri, karena yang di Indonesia ini sudah cukup banyak pengalaman baiknya yang bisa kita tularkan kepada wilayah-wilayah yang belum mengenal klaster ini. Demikian, Ibu. Baik, Oke, Mbak Titi, sebelum ada yang bertanya atau berkomentar, oh ada Gustaf Ramon. Silakan Pak Gustaf Ramon. Silakan Pak Gustaf Ramon kalau memungkinkan untuk open cam. Pak Gustaf Ramon, halo. Oh Pak Raden Zulkarnain, Lombok. Silakan Pak Zulkarnain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Selamat siang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak, sudah terdengar suaranya. Ibu narasumber dan Ibu moderator yang saya hormati. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih di webinar ini dalam rangka sebagai media untuk secara pribadi dalam koordinator Kabupaten PKH Kabupaten Lombok Utara. Yang ingin saya sampaikan sekaligus mungkin ingin mendapatkan sebuah masukan dalam hal ini saya dari Ibu narasumber. Jadi salah satu kemudian tujuan bagaimana kemudian rantai kemiskinan itu dari generasi dari keluarga yang tidak mampu melalui jalur pendidikan. Nah, salah satu yang pernah kami lakukan di Kabupaten Lombok Utara adalah memastikan anak dari peserta PKH di Lombok Utara mendapat akses pendidikan perguruan tinggi. Ya, tentunya melalui jalur KIP. Ya, kalau tahun kemarin yang disebut dengan program bidik misi. Nah, alhamdulillah kemudian bersama koordinator wilayah mencoba kemudian membangun komunikasi dengan beberapa perguruan tinggi swasta yang selalu open ya, untuk menerima KPM PKH untuk bisa memasukkan anaknya untuk kuliah. Hanya saja kemudian yang menjadi kendala kami di Lombok Utara adalah ketika kemudian KPM kami ingin kemudian anaknya untuk bisa mengakses perguruan tinggi negeri. Nah, seperti UNRAP ya melalui jalur. Nah, ini yang kemudian menjadi kendala kami adalah kemudian bisa mengakses itu untuk masuk kepada program tinggi negeri. Bahkan kemudian saya pernah meminta bantuan kepala dinas sosial untuk mengkomunikasikan dengan kepala daerah, bupati dalam hal ini, tulis untuk kami kota khusus kepada peserta PKH yang ada di DB di Mataram umumnya pada khususnya. Nah, tetapi sampai dengan hari ini semua kemudian menjadi buntu, Bu. Nah, mungkin ada pola-pola yang kemudian kami bisa lakukan sehingga kemudian ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada salah satu target dari Kementerian Sosial yaitu melakukan peningkatan graduasi KPM sejahtera mandiri, di mana KPM PKH ini bisa exit dari pesertaan PKH-nya karena ada peningkatan ekonomi melalui peluang usaha yang mereka kembangkan. Nah, kendala yang kami alami di sini adalah ketika kemudian kami berhasil bersama rekan-rekan pendamping untuk memulai. Nah, di tengah jalan ketika kemudian KPM tersebut misalkan terkendala oleh modal, nah kami kemudian mengalami kesulitan untuk mengakses program-program yang bisa memberikan bantuan wirausaha dalam bentuk modal kepada KPM kami. Beberapa kali juga kami pernah mencoba untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini di Sprindakot dengan supaya kemudian bisa mengakses program-program bantuan yang ada di situ. Tetapi kenyataan di daerah adalah seringkali kemudian program-program bantuan usaha itu lebih mengarah kepada balas jasa politik. Jadi tanpa kemudian memprioritaskan warga-warga masyarakat yang memang punya usaha dan itu adalah usaha rintisan dan ada warga tidak mampu. Yang penting ini adalah basis daripada perintah daerah ketika pencalonan jadi kendala kami, Bu. Oke. Dalam Baik, Pak itu Zulkarnain. mungkin Ya, agak Assalamualaikum warahmatullahi putus-putus ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah menangkap isunya, insya Allah Mbak Titi sudah menangkap.
Baik, Bu. Halo, Ini pertanyaannya susah-susah ya, Bu. putus Pertanyaannya ya? berat kan? Nanti kita bisa diskusikan. Oke. Bisa Diskusikan Pak. lagi. Iya, Ya. iya. Silakan Gampang satu orang ya, Bu. lagi mungkin. Ya. Satu orang lagi, 3 orang ya Pak Titi. Oh, ada 2 orang yang raise ini. Siapa ini? Sebentar. Ya, Sultra. Bu. Sultra, silakan. Muhammad Syahid bukan? Gasparudin. Siapa? Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya Bu? Karena di sini juga lagi nggak bagus cuaca. Siapa namanya Bapak ini? Maaf, saya sedang mencari ini di sini. Siapa Pak namanya? Gasparudin. Mas Fajar bisa dibantu? Oh, Jasfarudin ya? Oh, baik. Silakan Pak Jasfarudin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang luar biasa menyampaikan materi terkait koordinasi. Cuman saya juga ini bisa menyampaikan. Sejujurnya koordinasi ini juga sebenarnya harus dilakukan atau dilakukan terus penguatannya ini koordinasi. Karena memang yang membuat gagal sebenarnya ini program-program itu ketika tidak nyambung itu koordinasinya. Seperti itu. Rumah besarnya kan ini kita punya rumah besarnya kita punya diskusi hari ini kan koordinasi. Sehingga yang saya inginkan adalah bagaimana kemudian koordinasi itu juga terbangun dari pusat sampai ke daerah. Kemudian saya mohon izin karena kita di sini adalah pilar-pilar sosial, paling tidak ada himbauan yang disampaikan oleh baik dari Kementerian Sosial, kemudian pemerintah daerah, bagaimana kemudian betul-betul mendorong itu koordinasi. Saya tidak mau panjang lebar sebenarnya, Bu, saya hanya fokus pada koordinasi. Karena kalau koordinasi itu tidak terbangun secara bagus, saya yakin semua program apapun yang kita inginkan pasti tidak akan pernah terwujud dan maksimal. Sehingga saya juga merasakan di tingkat lapangan kita butuh memang yang namanya koordinasi. Jadi jangan juga cuma kita ini yang dibekali seperti ini, Bun. Saya minta juga dari pihak pusat bagaimana kemudian melakukan koordinasi agar supaya teman-teman yang selama ini pekerja sosial itu betul-betul bisa diberdayakan dalam konteks koordinasi agar semuanya bisa berjalan secara maksimal. Itu aja saran saya sebenarnya, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titi, Sultra, Lombok Utara, dan mana tadi ya satu lagi ya, maaf. Silakan mungkin bisa direspon terlebih dahulu. Pak Jasfarudin, narasumbernya Mbak Titi bukan saya memoderasi. Silakan Mbak Titi. Baik, Bu. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Ini Bapak-Bapak ya tadi pertanyaannya. Terus terang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ini sangat berat dan memang ini adalah wilayah yang menjadi menjadi PR kita karena memang kenyataannya itu seperti itu dan Ibu terus terang saya pikir saya bukan menjawab ya karena menurut saya itu jawabannya bukan di saya. Jawabannya bukan di saya dan jawabannya itu adalah memang itu menjadi kalau dibilang PR kita istilahnya bahwa memang kita harus terus mengadvokasi itu bekerja bersama mengidentifikasi karena gini pengalaman saya selama 20 tahun itu adalah memang dalam melakukan pekerjaan koordinasi itu adalah mengidentifikasi orang-orang yang memungkinkan untuk diajak kolaborasi yang memungkinkan pintu-pintu yang tertutup itu terbuka gitu ya. Nah, selama 20 tahun saya bekerja, pekerjaan besar kami adalah mencoba mengidentifikasi orang-orang yang memungkinkan koordinasi terbangun sehingga tadi permasalahan bahwa tidak bisa masuk ke perguruan tinggi, kemudian pendanaan yang tidak mencukupi itu bisa kemudian terbuka meskipun pelan-pelan tidak sangat besar gitu ya Bu, ya Pak. Karena begini, salah satu pekerjaan koordinasi fasilitasi yang paling utama adalah memang membangun jejaring. Membangun jejaring ini menjadi kunci untuk kemudian kita punya teman sebanyak-banyaknya, punya musuh sedikit mungkin gitu ya, jangan sampai punya musuh karena
kalau punya teman yang tidak sepemikiran, kita mencari jalan agar dia bisa memahami pemikiran kita gitu ya. Dalam pekerjaan koordinasi yang saya lakukan juga saya menemukan orang-orang yang tidak sepakat dengan pemikiran, tapi kemudian saya melihat pekerjaan saya adalah untuk memastikan bahwa pada akhirnya beliau-beliau bisa memahami bahwa apa yang kita dorong itu akan bermanfaat. Utamanya adalah bermanfaat untuk mereka yang memang membutuhkan bantuan. Jadi jawaban saya Ibu Teti dan Bapak, mohon maaf saya lupa namanya, dengan permasalahan yang ada tadi, terus terang bukan jawaban yang dibutuhkan, tetapi keteguhan hati kita untuk mengidentifikasi potensi-potensi kolaborasi yang ada, termasuk mengidentifikasi orang-orang yang memungkinkan kita bisa melanjutkan diskusi itu, sehingga kebuntuan tadi itu bisa mulai terbuka jalannya. Memang tidak mudah, tetapi saya yakin dari pekerjaan yang selama ini dilakukan, itu dia akan membutuhkan waktu, tetapi ada berbagai cara yang kemudian bisa dilakukan. Memang tidak mudah, Bapak, saya memahami sangat tidak mudah. Tetapi kita harus terus melakukan upaya itu, jika kita masih punya passion ya Pak, untuk melakukan hal itu, karena memang permasalahan yang tadi Bapak sampaikan itu adalah permasalahan kronis yang sampai hari ini itu belum selesai dan menurut saya juga akan masih terus berjalan. Saya pikir pertemuan-pertemuan yang dilakukan seperti hari ini itu adalah untuk menguatkan semangat kita semua untuk tadi melihat apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kebuntuan yang ada. Pekerjaan kami pun juga banyak menemukan kebuntuan, tetapi dengan tadi keteguhan hati, perseverance kalau orang Inggris bilang ya, terus-menerus menggali, mencari, menemukan simpul-simpul yang memungkinkan bisa dibuka, karena biasanya simpul-simpul ini yang menjerat kita, bisa dibuka, kemudian memang dibutuhkan kesabaran untuk kemudian bisa memberikan ruang, termasuk tadi mengidentifikasi mitra atau meskipun di awal bukan mitra, tapi kemudian dia bisa memberikan alur jalan yang bisa menjawab permasalahan tadi. Apalagi tadi permasalahan-permasalahan politik dan lain-lain itu adalah hal besar yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak bisa diselesaikan dengan cara yang mudah. Tetapi saya yakin dengan pengalaman Bapak dan Ibu, biasanya kita bisa mengidentifikasi mana mereka yang memang setulus hati bisa bekerja bersama kita gitu ya. Itu jawaban saya Ibu Teti dan Bapak. Saya mohon maaf tidak bisa menjawab secara langsung karena menurut saya memang jawabannya itu tidak to the point. Itu adalah pekerjaan besar yang kita hadapi dan harus kita lakukan bersama. Nah, tadi yang terakhir Ibu Tetri, saya pikir itu adalah harapannya kepada Kementerian Sosial dan juga mungkin kementerian lembaga yang lain di tingkat pusat yang menjadi pemegang mandat untuk koordinasi, di mana teman-teman kementerian lembaga di tingkat pusat itu menjadi koordinator untuk teman-teman di lapangan. Saya berharap bahwa dari peserta yang ada sekian ratus ini, saya tadi lihat ada 300, adalah yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang memang memiliki mandat untuk melanjutkan koordinasinya dari tingkat pusat ke daerah. Dan mudah-mudahan dengan sesi ini ada terketuk kemudian pemikiran dan juga niat baiknya untuk mendorong agar mereka yang harusnya melakukan koordinasi itu bisa melakukan koordinasi dengan baik. Karena itu pun juga adalah permasalahan yang kita hadapi bersama. Saya kira itu Ibu Tetri yang bisa saya lakukan. Mohon maaf sekali tidak menjawab, tapi memang itu PR kita bersama gitu dan tidak mudah, tetapi itu menjadi bagian dari advokasi yang kita lakukan. Demikian Ibu Tetri dan teman-teman semua, saya kembalikan kepada Ibu Tetri. Baik, terima kasih Mbak Titi. Semoga ini adalah titik awal buat DNKS dan seluruh peserta yang ada di sini, Mbak Titi. Mbak Titi membukakan pintu hati dan mata telinga kita, makna koordinasi yang sesungguhnya. Saya ngomong ini merinding loh Mbak, jujur. Karena semua mengharapkan bagaimana nyambungnya dari pusat sampai level desa sekalipun. Dan benar sekali Mbak Titi menjawab secara Ibu Bapak mohon izin. Mbak Titi menyampaikan bahwa ini adalah PR kita bersama karena kita semua pelaku di dalamnya sesuai setting kita masing-masing. Nah itu mungkin perlu kesadaran diri sesuai passion tadi Mbak Titi sempat sampaikan
Sehingga memang diharapkan apa yang memang tadi disampaikan oleh teman-teman yang bertanya ataupun konfirmasi ataupun berharap ada jawaban, memang mari kita bangun bersama melalui diantaranya pertemuan seperti ini. Nanti kita ketemu siapa melakukan apa. Dan kita berharap yang tadi disampaikan Mbak Titi bisa membantu dalam arti Mbak Titi memberikan masukan kepada kita semua. Sebenarnya kita inventarisasinya seperti apa nih? 5W-nya seperti apa di DNIKS, di BK3S, provinsi, kabupaten, kemudian teman-teman TKSK, bahkan tadi koordinator Kabupaten Lombok Utara PKH kan, bagaimana ingin sekali anak-anak keluarga penerima manfaat dapat kuliah dan sebagainya. Nah, memang itu cincin-cincin koordinasi tadi Mbak. Mungkin mudah-mudahan kita bisa jumpa fisik Mbak untuk mendetailkan hal ini sehingga memang bermanfaat lebih lanjut. Saya tidak menutup, tidak bermaksud menarik kesimpulan sama sekali tidak, tapi ini umpan balik kepada kita semua. Pak Gustaf Ramon jadi bertanya, bisa angkat Jadi tangan, Bu, silakan. Boleh saya tambahkan sedikit? Silakan Mohon izin Mbak Titi, Ibu silakan. dan Pak Gustaf. Satu hal juga yang menjadi PR kita dalam koordinasi adalah jangan pernah putus asa ketika bertemu dengan kebuntuan atau bertemu dengan orang-orang yang harusnya menjadi koordinator tapi tidak jadi koordinator gitu ya. Jangan pernah putus asa karena gini, pengalaman saya koordinasi itu bisa berjalan juga saling bantu gitu. Jadi kalau koordinatornya kebetulan belum bisa mengkoordinasi, maka menjadi PR kita menjadi harusnya menjadi kebaikan kita untuk membuat beliau itu bisa mengkoordinasi gitu. Kita temani dia untuk bisa menjadi koordinator. Karena tidak semua orang terlahir untuk menjadi koordinator. Saya pun ketika baru masuk ke OCA itu nggak bisa mengkoordinasi. Tapi melalui perjalanan panjang, kemudian juga dibantu sama teman-teman. Tentunya juga dengan kelegoan teman-teman untuk melihat bahwa yang harusnya jadi koordinator kok nggak jadi koordinator sih. Tapi itu adalah bagian dari peran kita menjadi yang dikoordinasikan untuk kemudian membantu yang menjadi koordinator agar dia menjadi mampu. Jadi kita sebagai anggota dari sebuah bagian koordinasi itu juga punya peran untuk memampukan koordinator kita yang apa boleh buat karena dia ditunjuk secara formal menjadi koordinator. Bahwa dia belum bisa menjadi koordinator, maka kita yang punya kemampuan memampukan itu menurut saya dan itu menjadi amal baik untuk membuat orang tersebut mampu mengkoordinasikan. Karena mau tidak mau, dia yang menjadi koordinator. Meskipun saya lebih pandai misalnya gitu ya. Walaupun bukan saya yang pandai, tapi kan itu adalah pemberian dari atas gitu ya. Walaupun saya lebih mampu karena pengalaman, bukan saya yang menjadi koordinator. Dan saya tidak boleh mengambil peran koordinator itu. Karena saya adalah bagian yang dikoordinasikan. Maka saya memampukan koordinator yang ditunjuk secara formal untuk menjadi koordinator. Saya pikir itu yang perjalanan panjang saya selama puluhan tahun itu adalah kita harus sama-sama memampukan koordinator kalau dia belum menjadi koordinator. Jadi kalimat dia kok koordinator tapi nggak bisa jadi koordinator sih, itu harusnya tidak ada. Karena bagaimanapun juga pekerjaan besar itu harus dikoordinasikan dan koordinasi harus bisa berjalan. Bagaimana kita menjadi bagian dari koordinasi itu untuk kemudian memampukan koordinator, membuat kita nyaman bekerja dalam koordinasi yang berjalan. Saya pikir itu mungkin Bu yang bisa saya bagikan. Ya, luar biasa. Jadi itu kata-kata yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Jangan pernah putus asa dalam hal koordinasi. Anyway, silakan Pak Gustaf Ramon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bu Tetri dan Bu Titi. Di sini saya tidak akan bertanya Bu, hanya saya menyampaikan pengalaman kami. Kebetulan saya dari IPSM Nasional Bu, di Biro Penanggulangan Bencana. Dari tahun 2000. Pak Gustaf, ikatan IPSM singkatannya disebutkan, belum tentu semua orang. Silakan. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Bu, pengurus nasional. Sejak tahun 2003 sampai 5 tahun ke depan kita sebenarnya dalam penanggulangan bencana ini kita sudah kerjasama Bu dengan salah satu perusahaan swasta, Kalbe Farma. Setiap kita ada bencana itu kita gerak cepat mengirimkan bantuan obat-obatan dan suplemen Pak. Bu, terakhir kita mengirim di pesisir selatan Sumatera Barat Bu kita. Jadi kita ada kerjasama dengan salah satu perusahaan Kalbe Farma Bu. Jadi bagi teman-teman PSM yang di daerahnya ada bencana itu bisa kita usulkan Bu untuk mendapatkan bantuan tersebut.
Alhamdulillah Bu Menteri pun ngerespon dengan baik, Bu. Ini. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Itu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Bagus kasih sekali, Pak Pak Gusas. Terima Pramon. kasih. Tadi ada yang raise hand, Arnadi, PSM Sarolangun Jambi. Silahkan Jambi. Pak Armadi? Pak Armadi masih bersama kita? Oke, kalau tidak silakan bagi yang akan menyampaikan apapun, sharing pengalamannya tadi seperti yang dilakukan oleh Pak Gustaf, atau sifatnya pertanyaan. Tadi ada... Halo, Bu. Oh, silakan. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya, Bu. Saya PSM sekaligus pengurus IPSM Provinsi Jambi. Halo. Ya, silakan Pak. Halo. Bagus, suaranya bagus Pak. Silakan lanjut Pak. Bagus. Kita dia mendengarkan. Iya. Pada tahun 2022 saya ditunjuk oleh TKSK saya di kecamatan menjadi ketua Pokmas gitu untuk disabilitas permakanan gitu. 2022, Bu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tersalurkan ke disabilitas yang cacat gitu kan. Setelah 2022 memasuki 2023 kami menemui kendala karena dari pusat, dari Kementerian Sosial itu untuk mendapatkan permakanan itu disabilitas tersebut harus masuk DTKS gitu, Bu. Sedangkan untuk masuk ke DTKS perlu operator dari desa. Nah, kalau walaupun dia cacat, disabilitas, dia tidak masuk DTKS, tidak bisa kami dapatkan masuk bantuan permakanan tersebut, Bu. Kendala kami, walaupun dia cacat, orang pusat nggak nerima, walaupun kami masukkan nik, kakaknya Pusdatin nggak mau, Bu. Jadi kami 2023, 2024 tidak ngambil itu permakanannya, Bu. Gitu, Bu. Makasih. Ini sekaligus ajang curcol nih Mbak Titi, nggak apa-apa kita tampung ya. Ibu, tapi memang perlu. Saya lihat ada dari Kementerian Sosial ya, Bu? Ya? Saya lihat ada dari Kementerian Sosial. Ada dari Kementerian Sosial saya lihat tadi. Saya cek. Kita mengundang dari Direktorat Ada dinas sosial juga. Dan dari Daya Mas. Fadriani yang raise hand, Ibu atau Bapak silakan. Fadriani karena tidak jelas dari mana ini. Ibu atau Bapak Fadriani silakan. Bapak ini Bapak. Bapak silakan ya. Pak Fadriani. Suaranya belum keluar, Pak. Pak, di-unmute dulu, Pak. Di-unmute dulu, Pak. Mikrofonnya dihidupkan dulu. Mikrofon di HP Bapak. Dihidupkan dulu, Pak. Silakan. Belum terdengar, Pak. Mikrofonnya masih off tuh, Pak. Sudah bagus. Sudah. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Saya Rusli, mewakili Ibu Fadriani di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Di kesempatan ini, saya hanya ingin bertukar pendapat dengan Ibu narasumber dan peserta yang lain kaitan dengan urusan bagaimana lembaga yang kita urus di kabupaten kota itu dapat kita kembangkan ke arah yang lebih maju lagi. Dalam kaitan dengan hal tersebut, tentu kita membutuhkan support atau dukungan anggaran yang sedikit memadai agar apa yang menjadi visi dan misi dalam masing-masing organisasi atau lembaga kita itu dapat berjalan dengan sesuai rencana atau sesuai dengan harapan. Yang pertama, yang sampai dengan hari ini kami terus berusaha namun belum berhasil, yaitu bagaimana
agar lembaga kita mendapatkan support anggaran yang bersumber dari CSR, yaitu dana korporasi sosial responsif yang dari perusahaan-perusahaan yang ada di negeri kita. Tentu di daerah itu ada banyak perusahaan-perusahaan seperti perbankan, perusahaan lain sebagainya. Kami sudah berupaya untuk mendapatkan dana atau dukungan dana dari sumber-sumber yang dimaksud. Hanya saja di daerah itu terbentur dengan kepentingan-kepentingan ya pemerintah daerah, dalam hal ini barangkali mungkin kepala daerah dengan atau pemerintah daerah gitu. Sehingga rekomendasi untuk kita sangat sulit kita dapatkan. Nah, kaitan dengan hal tersebut barangkali mungkin ada pandangan atau pendapat dari narasumber atau dari peserta lain yang telah memperoleh dana bantuan tersebut. Karena itu salah satu support anggaran yang bisa diterima oleh kita dalam rangka bagaimana berupaya memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat kita yang membutuhkan. Demikian saja barangkali mungkin sekedar dan saran dari kami dari Kabupaten Bima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadriani. Mohon izin Bapak dari LKKS atau dari lembaga apa Pak? Ya. Bapak dari apa lembaganya? Pak Fadriani belum menyebutkan tadi dari lembaganya apa Pak? Supaya kita dari Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial LKKS Kabupaten Bima NTB. Oh Bima, baik. Terima kasih Pak. Ya. Teman-teman Ibu Bapak sekalian, di tengah-tengah kita ada Pak Hendra dari DFM on air ini Mbak Titi di Radio FM. Mohon maaf saya terlupakan. Mas Hendra muncul sebentar, boleh Mas Hendra supaya memperkenalkan, maaf terlupakan. Bu Henry bisa bertanya. Oke, baik. Nampaknya off cam Mas Hendra. Terima kasih Mas Hendra keikutsertaannya, dan nanti akan ada YouTube yang direkam oleh DFM yang akan bisa di-share bagi yang tidak ikut dan tidak kebagian tempat kita kapasitas darat. Baik, mohon Mas Fajar, mohon dibantu. Bu Henry, BK3SDKI. Oh, BK3SD PKI. Silakan. Kita tampung dulu ya Mbak Titi ya. Silakan BK3SDKI. Silakan. Ibu Tina ya? Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua nih Bu. Dari Maluku. Sebentar, Ibu Tina dulu sebentar. Maluku sebentar ya. Siap. Aduh, terima kasih. Silakan Bu Tina. Ada hal yang ingin disampaikan? Silakan Bu. Ya, saya keluar dulu, banyak musik nih. Bentar. Ibu lagi di coffee shop kayaknya deh. Seneng banget nih Bu Henry, luar biasa. Mudah-mudahan acara ini tetap terus berlangsung. Luar biasa di NIKS. Saya dari BK3SDKI salut kepada di NIKS. Kemudian alhamdulillah peserta juga banyak. Tadi saya sempat daftar tunggu Bu Henry karena sudah 300. Iya Bu, jadi memang banyak pertanyaan di grassroots begitu ya, mengenai data DTKS begitu. Jadi memang kadang-kadang ada yang kurang mengerti. Jadi mereka semuanya ingin masuk. Padahal DTKS ini kan tidak semuanya. Ini problemnya. Jadi mungkin ada pendampingan kepada mereka bagaimana supaya mereka yang sudah mendapat bantuan ini, karena kemarin kebetulan saya di Tangerang, ternyata para pekerja sosial masyarakat bisa menggraduasi, jadi mereka bisa menghentikan bantuan. Kemarin baru hari tanggal 30 itu saya dengar kabar mereka bisa menggraduasi bantuan, kemudian yang belum masuk
bantuan mereka bisa mengusulkan. Jadi mungkin rezekinya mereka di Tangerang. Jadi mudah-mudahan pendamping-pendamping ini selalu mendapatkan strategi ilmu bagaimana untuk hal tersebut. Terima kasih, itu saja Bu Tendri. Baik, terima kasih sharingnya Bu Tina. Selamat kepada para peserta semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tina. Izin Ibu moderator, izin Ibu moderator. Silakan Maluku. Setelah Maluku kita respon dulu ya, takut kebanyakan nih. Silakan Maluku. Izin menyampaikan Bu moderator, saya tarik diri karena waktunya sholat Jumat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Kedengaran suara saya? Siapa ini? Kedengaran suaranya? Dengan siapa namanya, maaf? Saya Jerry dari Dinas Sosial Provinsi Maluku, bidang pemberdayaan sosial, salah satu staf. Ada mungkin 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kebetulan saya di bidang pemberdayaan sosial ini, salah satu tugas dan fungsi adalah memverifikasi validasi data lembaga kesejahteraan sosial atau yayasan. Nah, ada biasanya pemohon yang melakukan pertemuan atau melalui by telepon, ada yang belum tahu sama sekali untuk mendirikan bagaimana kemudian bisa mendirikan lembaga atau yayasan. Nah, kalau kemudian pertanyaan seperti itu, lalu ada juga yang kemudian bisa bertanya juga, kalau saya mendirikan yayasan, saya bisa nggak mendapat bantuan? Mungkin dari dinas sosial atau dari Kementerian Sosial. Nah, saya hanya bisa menjawab kalau kami di dinas sosial hanya memberi ruang saja untuk tugas dan fungsi kita hanya melegitimasi, mengizinkan surat atau merekomendasi izin yayasan saja. Nah, urusan untuk mendapatkan dana itu bukan urusan kami. Nah, mungkin tidak. Apakah kementerian bisa memberi ruang berkaitan dengan kalau ada? Itu yang pertama Bu Titi. Yang berikut, kami beberapa waktu yang lalu telah melakukan bersama dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial melakukan koordinasi evaluasi terhadap teman-teman fasilitator di kecamatan. Nah, ada beberapa poin yang kami temukan. Ternyata ada masyarakat yang kemudian mendapatkan kartu KIP tapi tidak mendapatkan bantuan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada masyarakat yang kesulitan untuk masuk ke dalam data DTKS. Padahal kalau mau dilihat secara langsung, mereka itu miskin. Apakah memang problemnya di soal sistemkah atau memang teman-teman pendamping ini tidak memberikan penjelasan yang detail kepada penerima manfaat sehingga mereka bisa paham berkaitan dengan hal itu. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Itu bagian dari bansos, bantuan sosial. Izin Ibu Bapak sekalian, betul. Saya akan beri kesempatan kepada Ibu Titi untuk merespon terlebih dahulu. Walaupun pertanyaan ini banyak mengarah ke Kemensos, Sekupusdat, akhirnya ya Mbak Titi. Tapi diawali dengan koordinasi. Kayaknya kita perlu duduk bareng nih sama Pusdatin Kemensos. Setuju Bu Titi. Baik, kan Mbak Titi, saya tidak akan kurang. Pak Jerry tidak di file name, saya agak bingung tadi nyarinya. Soalnya di sini Nuraini, padahal ternyata namanya Pak Jerry. Pak Jerry. Mewakili Bu, mewakili. Kebetulan Nuraininya ada urusan sedikit Bu. Ya. Mas saya cari mau hotspot jadi spotlight jadi bingung. Silakan Mbak Titi untuk meresponnya. Baik, Ibu Tetri, Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan, saya mohon maaf karena pertanyaan-pertanyaan itu memang adalah untuk Kementerian Sosial dan juga Dinas Sosial. Tapi tadi seperti Ibu Teti mengatakan, mungkin ini menjadi awal yang baik agar permasalahan di lapangan ini mungkin dikompilasikan secara formal, Ibu. Saya berpikir ada surat tertulis dari DNIKS yang menyampaikan semua permasalahan yang disampaikan dalam diskusi ini atau diskusi-diskusi sebelum atau yang akan datang. Dan secara rutin, DNIKS kemudian berdiskusi dengan teman-teman di Kementerian Sosial. Lalu secara rutin pula menyampaikan update progresnya kepada teman-teman yang
yang biasa ikut, sehingga teman-teman tidak hanya merasa masukkan masukkan barang ke dalam sumur gitu ya, yang kemudian tidak kembali lagi gitu ya. Jadi ada update dari progres penyampaiannya, karena saya melihat peranan diskusi dari AKS ini adalah untuk menyambungkan antara di daerah dengan pusat. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi dikompilasi dan dikirimkan secara formal kepada Kementerian Sosial. Kemudian jika dibutuhkan ada pertemuan, karena saya yakin harus ada pertemuan, karena pasti ada permasalahan sehingga kenapa kemudian tidak terjadi tindakan yang harusnya dilakukan. Tapi permasalahan ini kemudian perlu dijelaskan kepada teman-teman di lapangan. Ini loh permasalahannya ABCD, gitu ya. Nah, tadi masalah DPKS sebetulnya Ibu Tina sudah memberikan gambaran. Nah, ini mungkin juga menjadi PR TNI AKS untuk kemudian kalau memang sebetulnya ada proses yang dilakukan, ada kriteria atau indikator yang memang harus dipahamkan kepada masyarakat. Nah, ini kemudian bisa menjadi bagian dari yang bisa didiseminasikan oleh pekerja sosial. Sehingga kebingungan yang timbul itu bisa paling tidak dengan informasi yang lebih jelas itu bisa dijembatani. Itu saya Ibu. Jadi ada kompilasi secara formal, ada surat yang dikirimkan kepada Kementerian Sosial. Mungkin beliau juga ada di sini, tetapi akan lebih baik kalau misalnya memang ini dikompilasi dan disampaikan. Kalau beliau bersedia untuk menjawab di acara ini akan baik gitu ya. Tapi saya berpikir mungkin belum juga ya. Tapi dikompilasi, ada pertemuan, lalu ada pertemuan berikutnya untuk menjelaskan progres atau informasi yang disampaikan oleh itu jawaban saya Ibu. Lebih melihat ke arah koordinasinya. Iya, memang. Izin sebentar ya Pak, sabar ya Pak. Ada dua nih Bu, Pak Sutarman dan Pak Wan Retno ini Bu. Ada dua nih. Halo, ya sesuai kepakaran beliau sebagai pakar koordinasi teman-teman, memang kita tidak langsung menemukan jawabannya, persis yang disampaikan. Tapi mudah-mudahan Mbak Titi nanti dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya pengurus DNIKS, bagaimana mengkompilasinya secara kami, secara baik, tersampaikan ke pemerintah dengan baik, sehingga ada pertemuan lanjutan yang sebagaimana diharapkan oleh para peserta, tidak sampai di webinar siang ini saja. Mas Fajar mohon dibantu yang di mute dulu ya, banyak suara-suara bocor. Baik, itu yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi saya ulang, Mbak Titi dengan kepakarannya sebagai kepakaran di bidang koordinasi, bisa membantu kami di pengurus DNIKS secara terbuka kami sampaikan untuk bisa mengemas dengan baik lah. Bagaimana membuat talking point, bagaimana membuat konsep note dan melaporkan secara baik kepada pihak pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya, terutama tadi terkait penggalian CSR juga kan dan sebagainya. Ibu Bapak, sehingga memang pada pertemuan ini kita tidak langsung dapat memberikan jawaban sebagaimana yang mungkin diharapkan oleh para peserta, Ibu Bapak sekalian. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi awal ya. Baik, tadi ada dua orang yang sudah raise hand. Ada Pak Sutarman, Dor. Ya, Pak, tadi yang duluan Pak Sutarman ya, Pak Wan Retno. Duluan Pak Wan Retno, Pak Wan Retno, Pak Sutarman, lalu Pak Dor. Pak Wan Retno, silakan. Ya, Bu Titi, selamat siang buat kita semua. Siang. Saya ngikutin dari awal tadi terkait dengan DNIKS ini. Mohon buat teman-teman dulu di unmute dulu. Di mute dulu, Mas Fajar, tolong dibantu. Ya. Silakan. Di unmute dulu Pak Wan Retno. Sekarang Bapak yang ya. Ya. Oke Bu, makasih Bu Titi, dan rekan-rekan lainnya. Saya sangat menarik melihat, mengikuti DNIKS ini. Kebetulan saya tahun 2010 pernah singgah sih ke kantor DNIKS ini. Karena salah satunya lembaga DNIKS ini yang dipercaya oleh Indonesia yang memiliki hubungan dengan luar negeri terkait dengan kesejahteraan sosial di Indonesia ini.
Sedikit hanya mau saya sampaikan Ibu, persoalan yang terjadi, saya Wan Retno Simanulang, pekerja sosial sejak tahun 2006 sampai sekarang, yang menjadi fenomena bagi kami pekerja sosial. Artinya, semua ini menjadi sebuah kelimpungan, tidak ada selesainya urusan tentang kesejahteraan sosial di tingkat masyarakat. Apalagi yang saya mau berikan adalah sebuah rekomendasi kepada DNIKS untuk masukan kepada Kementerian Sosial, mana tahu nanti ada rapat di Bappenas, bahwa bukan kita mentiadakan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Tapi hampir merata yang saya temuin, bantuan yang ada di masyarakat itu banyak yang disalahgunakan. Salah satunya kalau dia mendapat bantuan seperti PKH, sesungguhnya dia masih layak. Nah, kemudian BNPT, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, sekarang sudah banyak yang menyalahin. Nah, jadi alangkah baiknya memang seperti kami pekerja sosial ini juga yang ada di desa-desa, ditempatkan di daerah-daerah, yang secara hati nurani bekerja dengan keikhlasan tanpa harus seperti yang lain-lainnya begitu. Saya sendiri melihat seolah-olah memang banyaknya bantuan yang dapat dari pemerintah itu menjadi malasnya masyarakat untuk bekerja. Sehingga masyarakat tuh sekarang setiap bulan mereka sudah beranggapan kami tidak usah bekerja, kami sudah dapat bantuan, baik beras dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi persoalan, bahwa sebaiknya bahwa sudah mulai diatur agar jangan lagi menyalahi aturan. Terkait juga bahwa dinas sosial yang ada di daerah masing-masing juga demikian. Mereka juga kelimpungan. Bahkan, maaf Ibu, dengan bantuan tersebut pun ini banyak yang dipolitisasi. Contoh di daerah saya di Kabupaten Serdang Bedaga itu sudah hampir dipolitisasi, seperti PKH, intimidasinya terlalu tinggi. Jadi itu yang kita maksud. Sehingga sebuah rekomendasi kepada DNIKS, masukan dari kami para peserta ini tentang terkait persoalan kesejahteraan sosial di negara kita, bahwa boleh menjadi tambahan gitu. Nah, kita tahu DNIKS itu sesungguhnya sebenarnya persoalan kesejahteraan masyarakat ini banyak sekali. Tapi yang lebih urgent itu yang lebih diutamakan, bukan persoalan perutnya. Nah, ada orang kadang membawa hanya untuk kepentingan perutnya sehingga seopos, padahal kesejahteraan sosial ini adalah memberikan dia pemahaman, pengetahuan agar dia bisa hidup untuk layak. Itu saja Ibu Tetri, Ibu Titi Ocha, buat teman-teman lain, mohon maaf bila ada mungkin kesalahan yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu semuanya. Baik. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Berikutnya Pak Sutarman. Silakan Pak Sutarman. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutarman dari LKSA Abdurrahman Sukiya Al-Fatihah dan Halo, kedengaran nggak Bu? Iya Pak, kedengaran Pak, kedengaran. Kedengaran Pak, Dan silakan Pak lanjut. LKSA Siti Fatimah Kanggraksan. Saya mau ini setiap ada kegiatan dari kecamatan untuk disabilitas mental dan lansia terlantar, itu kebanyakan belum masuk data DTKS. Nah, begitu kita ngurus di rumah sakit itu SKTM kan harus masuk ke data DTKS. Nah, selama ini ada kendalanya itu dari dinas sosial memfasilitasi, cuman dari operator search engine yang selama ini belum mensupport LKS. Nah,
untuk kerja LKS ke depannya agar lebih baik, lebih bermanfaat, dimudahkan link untuk memasukkan data DTKS khusus buat LKS disabilitas mental, lansia tunggal, para disabilitas anak, dan anak telantar. Karena di desa itu tidak mau, karena itu orang gangguan jiwa. Jadi tujuan kita itu diberikanlah akses buat LKS untuk mengajukan usulan ke data DTKS. Dan untuk pertanyaan yang kedua, diberikanlah kesempatan lagi seperti sebelumnya LKS itu mendata untuk pengusulan bantuan di sentra-sentra khusus buat LKS agar yang menyalurkannya itu lebih mudah, lebih baik, karena banyak salah paham, ada yang jalur reguler atau masyarakat itu kenapa kita enggak diusulkan untuk penerima bantuan, sedangkan kita itu kan khusus di dalam panti atau di luar panti binaan LKS seperti itu. Dan kita juga ingin ada bimbingan buat para pengurus LKS itu untuk menangani membina para binaannya itu lebih baik dan diberikan pembinaan atau pendidikan usaha agar jangan terus-terus mengharapkan bantuan dari pemerintah, karena dampaknya itu kurang bagus bagi penerima bantuan, menjadi males dan tergantungan. Kalau kita rubah dengan usaha bersama, mungkin sedikit-sedikit memberikan mereka itu untuk lebih mandiri. Begitu aja, Bu. Assalamualaikum, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar atau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman. Satu orang lagi tadi Pak Muhdor Firdaus. Bukan Pak Muhdor Firdaus. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Muhdor Firdaus dari Kutai Kartanegara, Tenggarong Bu, Kalimantan Timur. Tenggarong, Masya Allah. Silakan Pak. Alhamdulillah pada siang hari ini kami diberikan kesempatan oleh Dinas Sosial untuk bisa komunikasi langsung dengan Bu Titi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kami dan khususnya untuk anggota PSM yang ada di Indonesia. Oleh karena itu Bu, saya menyampaikan bahwa di PSM yang ada di Kutai Kartanegara ini alhamdulillah pesertanya semakin banyak dan semakin maju. Kemarin kita bisa sharing di Balikpapan, semua PSM dan DKSS yang ada di Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur, kita berkumpul di sana untuk sharing bagaimana mengatasi kemiskinan yang ada di Kutai Kartanegara khususnya, Bu. Dan sekarang ini Bu, banyak sekali anak-anak muda yang gila, Bu. Bagaimana caranya untuk menangani seperti itu? Saya ini kadang-kadang mempunyai firasat dan mempunyai keinginan, karena penampungan seperti itu, ini sekarang itu belum ada, Bu. Saya ingin sekali untuk merangkul mereka, itu bagaimana caranya bisa merangkul atau berkaitan dengan dinas sosial atau dinas kesehatan atau dari pihak-pihak terkait seperti itu. Karena saya melihat sekarang ini Bu, banyak berkeliaran anak-anak muda, khususnya ODG yang ada di Kutai Kartanegara. Saya kasihan banget. Oleh karena itu, dan masukan dari Ibu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya, khususnya yang ada di Kutai Kartanegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titik luar biasa yang kita dengarkan. Ibu Bapak mohon mute dulu. Dari 3 orang tadi, Pak Sutarman, baru Pak Muhdor Firdaus, yang pertama tadi Pak Wan Retno,
sebenarnya muaranya seperti yang disampaikan Mbak Titi ya. Tapi bersyukur kita menemukan hal-hal ini. Mudah-mudahan bisa kita kemas nanti dalam bentuk laporan. Benar Mbak Titi. Silakan direspon dulu Mbak Titi. Tambah gemes aja saya ini Mbak. Baik. Mengenai data DTKS ini memang ini berarti memang harus benar-benar formal bertemu dengan Kemensos Ibu. Saya kira ini adalah hal yang tidak bisa kita jawab ya, tapi kita akan seperti tadi saya usulkan Jembatani ya. ada surat formal ya, permintaan bertemu dengan Kemensos, memahami permasalahannya. Kalau ada misalnya hal yang bisa dibantu dari jejaring kita gitu ya, mungkin kita bisa tawarkan juga untuk bisa membantu Kementerian Sosial ataupun Dinas Sosial. Nah, di sini saya tadi lihat ada di chat itu ada usulan menarik, Bu. LKS mohon diberikan link untuk memasukkan data DTKS binaan LKS. Nah, ini bisa menjadi rekomendasi kita. Mungkin tapi nanti verifikasinya yang kita perlukan kan verifikasi nanti, Bu. Bagaimana sebetulnya verifikasi bisa dilakukan? Nah, bagaimana kita juga memanfaatkan pentahelix untuk membantu verifikasi ini sehingga data yang masuk itu betul-betul data yang akurat. Tadi banyak sekali masukan. Dan juga saya pikir selain data yang akurat untuk bisa diverifikasi, dari beberapa diskusi ini kan disampaikan bahwa bantuan yang diberikan itu menimbulkan ketergantungan, menimbulkan permasalahan di mana masyarakat penerima manfaat itu malah menjadi tidak produktif gitu ya Bu ya. Saya sempat bicara dengan Mbak Retno Mulatno dari UNICEF yang memang mendukung program perlindungan sosial di Indonesia. Menurut beliau, dalam diskusi itu, pemikiran bahwa bantuan sosial ini menimbulkan ketergantungan ini memang perlu ada risetnya nih Bu, karena tidak bisa dengan serta-merta kita mengatakan bantuan sosial ini menimbulkan. Nah, kita harus punya data, survei atau riset yang kemudian bisa mendukung pernyataan itu. Jadi saya akan menyambungkan, nanti kita mungkin bisa diskusi Bu dengan UNICEF ya, untuk mendorong mereka membuat riset, membuat studi, sehingga apa yang disampaikan oleh teman-teman di lapangan itu punya basis data ilmiah gitu ya. Jadi kita bisa bilang sama Kementerian Sosial, ternyata sekian persen itu malah menimbulkan ketergantungan, tapi ada datanya. Jadi saya mohon izin untuk membawa masalah ini ke tempat yang lebih bisa membantu kita secara ilmiah menunjukkan bukti bahwa perlindungan sosial, bantuan-bantuan perlindungan sosial ini ternyata bisa digunakan. Nah, ini kan perlu lihat berapa persen sih? Kalau misalnya 0,000 sekian, berarti yang perlu dilakukan bukan masalah bantuan perlindungan sosialnya, tapi bagaimana mekanisme di wilayah tersebut bisa diperbaiki. Itu usulan saya, Bu, ya. Termasuk tadi usulan dari Ibu Lilis itu bisa kita catat, Bu. Untuk yang mengenai kesehatan jiwa, ini juga kita perlu sambungkan dengan subklaster kesehatan jiwa yang ditangani oleh Kementerian Kesehatan. Dan juga kita lihat teman-teman non pemerintah ataupun juga teman-teman yang bekerja dalam dukungan psikososial ini, Bu. Supaya kemudian Kutai Kartanegara ini mungkin bisa kita lihat dan kalau bisa diprioritaskan kita coba sambungkan. Gitu ya, Bu? Ya. Saya mohon izin jam 10.45 harus keluar. Karena ada pertemuan dengan Bangkok ya, Bu. Ya. Baik. Masih 13 menit lagi ya Mbak Titi. Mungkin kita di menit-menit terakhir ini nampaknya dari yang ada di room chat sekalipun ini TKSK ada yang menyampaikan dibentuk puskesos di seluruh desa yang dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk diketahui oleh Mbak Titi dan kita semua, puskesos ini memang diinisiasi oleh di bawah pembinaan Kemensos, tapi bisa jadi memang belum terbentuk di semua tempat pusat kesejahteraan sosial. Karena menariknya sekarang kan Kemenkes juga sudah ada sampai level kelurahan ya Mbak Titi sekarang istilahnya pusat kesehatan apa ya? Ada istilah yang baru. Saya baru mendapatkan informasinya. Baru kemarin itu diskusi itu. Koreksi saya kalau keliru. Tapi diskusi pagi ini menjadi sangat men-trigger banyak hal. Karena kita juga ada subcluster LDR, Mbak Titi mungkin ya, teman-teman ada subcluster LDR itu lansia, disabilitas, dan kelompok berisiko lainnya. Karena dalam pertemuan ini, kami juga mengikutsertakan JBI,
ternyata mendapatkan atensi juga dari kawan-kawan. Tadi Portadin itu singkatan Persatuan Orang Tua Disabilitas Nasional, Mbak Titi. Yang ketua Portadinnya baru saja terpilih Pak Hendrat Moko juga, yang notabene PLT Ketum saat ini. Ya, artinya jadi banyak pihak yang memang bisa kita ikut sertakan humanitarian secara umum, dan mungkin nanti dalam aspek kebencanaan seperti apa kalau dari sisi lain ya, seperti itu. Artinya seperti tadi terkait ODGJ dan sebagainya kan. Jadi teman-teman sekalian, memang pada pagi hari ini tidak akan menyelesaikan persoalan yang disampaikan, tidak. Tetapi kita berharap bahwa melalui diskusi ini memang ada upaya konkret. Artinya memang ada follow up, ada tindak lanjut yang di saran-saran dan masukan dari Mbak Titi tadi sangat bernas, dan itu menjadi PR kita bersama. Artinya tidak hanya di NIKS, tidak hanya UNOCHA, tapi teman-teman di seluruh level pun melakukan hal yang sama, bagaimana membangun jejaring. Artinya TKSK juga kenal dengan Pak Camat, dengan Kepala Desa, kemudian dengan pihak-pihak lain, di desa juga demikian, dan kita yang di nasional juga demikian, sehingga memang menjadi harmonis seperti yang kita diskusikan pada pagi hari ini, seperti itu. Dan nanti kami juga kita juga coba menyambungkan dengan jejaring kita ya, Bu. Ya, dengan supaya senang tambah hati. kaya teman-teman di lapangan. Ya, seperti tadi dengan UNICEF itu menjadi sangat menarik, Mbak. Karena memang kami di DNIKS itu, kalau boleh kami sampaikan, ini maaf karena Pak Hendrat Moko tidak ada bersama kita, beliau ada kepentingan lain. Mas Fajar, Pak Hendi kembali nggak ke ruangan meeting? Belum ada kabar, Bu. Belum ada kabar ya, baik. Saya melanjutkan sedikit saja bahwa kalau boleh menyampaikan sejarah DNIKS sedikit saja, di masa dahulu Mbak Titi, memang DNIKS itu ibaratnya identik dengan Sinterklas. Hampir identik. Karena memang pada masanya para pimpinannya memang pimpinan yang mumpuni dalam banyak aspek, sehingga ketika teman-teman meminta bantuan yang sifatnya semacam tadi Mbak Titi langsung menangkap lah pastinya, itu dengan mudah diberikan, tidak hanya pendampingan. Tetapi sesuai amanat Kementerian Sosial, mitra-mitra Kemensos itu diharapkan memang mandiri saat ini, menjadi berbeda. Aroma, aura, dan suasana sekarang ini berbeda, sehingga diantaranya kami menginisiasi kegiatan webinar ini atas advice dari Profesor Haryono Suyono, yang semua orang insya Allah mengenal beliau. Beliau juga 3 kali menjadi Ketua Umum DNIKS pada tahun sekian sampai tahun sekian pada masanya. Jadi memang beliau sudah, kita dengan kondisi ini, yuk kita webinar, tapi kemudian kita tindak lanjuti pelan-pelan. Apa yang konkret di grassroots luar biasa. Dan itu yang kami lakukan saat ini, diantaranya hari ini qadarullah bertemu dengan membuka mata dan telinga kita, pentingnya koordinasi di seluruh tingkatan. Mungkin itu beberapa hal yang simpul-simpul yang kami bisa tarik ya Mbak Titi ya. Tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini, karena Mbak Titi juga jam 10.45 akan ada kegiatan yang lain. Kami sampaikan untuk menjawab yang di room chat, semua materi dan sertifikat diberikan secara langsung. Mohon mengisi daftar hadir dan alamat emailnya jelas. Ya, silakan Mbak Titi untuk 8 menit terakhir mungkin ada hal-hal penegasan, penguatan, ya istilahnya closing statement, whatever lah. Silakan Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu. Yang pertama tentu saya terima kasih diundang untuk acara ini dan 300 peserta dan pastinya lebih dari 300 ini yang ikut. Yang pasti memang pekerjaan sosial itu sangat banyak gitu ya, dan tidak mungkin satu orang pekerja sosial itu bisa menangani kegiatan sosialnya yang banyak dihadapinya, sehingga berjejaring, mengidentifikasi aliansinya gitu ya, teman-teman yang bisa memungkinkan pekerjaannya bisa berjalan, dan koordinasi, memfasilitasi pertemuan dan kemudian menindaklanjuti dan lain itu menjadi kunci dan menjadi karakter seorang pekerja sosial. Karena dia tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan kekuatannya sendiri. Apalagi dengan kondisi seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa kita mesti mandiri nih gitu ya. Kita harus mampu untuk kemudian menjalankan pekerjaan sebagai pekerja sosial. Artinya memang kemampuan kita, kreativitas kita
untuk menemukan jejaring-jejaring yang bisa membantu itu menjadi hal yang utama. Saya berharap pengalaman koordinasi yang kami lakukan dan dibagikan pagi ini bisa bermanfaat. Dan satu kata yang menurut saya menjadi kunci koordinasi ataupun juga dalam pekerjaan sosial itu adalah keteguhan hati untuk melakukan pekerjaan ini. Karena pekerjaannya sangat besar, banyak sekali, dan kemudian harus dilakukan bersama dengan orang lain, maka keteguhan hati untuk menemukan jejaring yang bisa membantu, keteguhan hati untuk melakukan advokasi, keteguhan hati untuk berhadapan dengan mereka yang harus terus-menerus diedukasi, itu menjadi kunci agar kita bisa melakukan apa yang selama ini diyakini oleh teman-teman menjadi pekerjaan mulia yang akan bermanfaat untuk nantinya. Saya kira itu, Bu. Amin. Saya kembalikan. Amin. 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 Saya kembalikan kepada Ibu Tetri. Sebentar, saya belum unmute baru. Terima kasih Mbak Titi yang sudah begitu luar biasa membekali kita untuk mengoptimalisasikan fungsi-fungsi dan peran-peran koordinasi bagi diri kita dan lembaga kita masing-masing dalam hal ini, sehingga memang apa yang disampaikan oleh teman-teman dalam bentuk pertanyaan, konfirmasi, klarifikasi, dan sebagainya, dan komentar itu bisa kita urai satu persatu. Tidak sekaligus, pasti harus kita urai satu persatu. Tapi ini menjadi sangat menarik. Cuma saya jujur saya coba, makanya barusan agak lama, saya coba sisir dari daya Mas Kemensos, nampaknya tidak sempat hadir, mungkin sedang berkegiatan. Sehingga kalau ada ingin kami berikan ruang untuk menyampaikan responnya terhadap berbagai hal yang kita diskusikan pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Titi. Satu hal saya sebelum lupa, di samping JBI, Mbak Nimas dan Mbak Mada yang senantiasa pro bono, Mbak Titi luar biasa untuk kita semua. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah Mbak Titi, kegiatan sosial ini beliau berkenan, subhanallah. Dan Pak Hendra DFM, ada yang ingin disampaikan yang selalu juga senantiasa mendampingi kita untuk online, apa istilahnya streaming ya kalau di radio ya, streaming. Sekaligus ya, Mas Hendra boleh sepatah dua patah kata, Mas Hendra. Maaf, tadi belum disebutkan di depan, di akhir saya sampaikan. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Bu Tetri dan semua saudara-saudara kita ya Bu ya yang Zoom kali ini. Dan pastinya Radio DFM selalu mengikuti dan live streaming juga di sosmed juga nanti setelah acara ini selesai kita bahkan up. Terima kasih juga dari DNIKS, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial yang selalu mengangkat atau tema-tema isu-isu yang bermanfaat ya Bu Tetri ya. Kali ini fungsi koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan kesejahteraan sosial oleh organisasi sosial. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Teti, bukan ya, Ibu Titi, maaf. Ya Bu Titi itu sangat luar biasa ya Bu ya, juga dari yang lainnya. Ya, dari Radio FM sementara itu Bu, jadi kita terus mendukung isu-isu yang diangkat dalam program. Kalau di sini kan Haryono Show bersama DNIKS ya. Lanjut lagi Bu Tetri, semangat terus. Kita nyambung bisa nanti dengan RR ini Mbak Titi, kita saling sambung menyambung di jejaring kita, ya kan? Boleh Bu, karena kita kan punya program setahun itu Bu dengan kita sambungkan juga nanti itu. Ya. Boleh, Senang Bu. sekali. Baik, Ibu Bapak sekalian, tepat 10.42 di laptop saya pagi hari ini, siang hari ini, kita akan akhiri kegiatan kita dengan mengucapkan terima kasih sekali lagi yang luar biasa kepada semua pihak, kepada narasumber, pembicara, pemantik diskusi, Mbak Titi yang kita sayangi bersama. Mbak jangan bosan ya kalau kita mau ketemu lagi lanjutan yang sekarang. Nanti kita tindak lanjuti Bu, karena ini perlu ditindaklanjuti. Kalau tidak hanya menjadi obrolan kosong Bu. Betul sekali. Dan Mas Hendra dari DFM, Mbak Nimas, Mbak Mada yang senantiasa mendampingi untuk JBI yang luar biasa, dan seluruh ibu bapak peserta. Tanpa kehadiran ibu bapak dan teman-teman sekalian dari seluruh pilar-pilar Kementerian Sosial dan secara umum, tentu tidak ada artinya kegiatan ini. Dan insya Allah mudah-mudahan kita benar-benar distimulasi, dipicu oleh Mbak Titi untuk memfollow up apa yang menjadi diskusi kita baik hari ini maupun yang lalu-lalu yang belum sempat kita follow up. Karena Pak Hendi tidak ada, mungkin saya izin atas nama pengurus DNIKS
menutup kegiatan pada siang hari ini, kegiatan kita bersama. Dan sampai jumpa pada Rabu 2 pekan yang akan datang, insya Allah tanggal 15 Mei, jam 9 sampai jam 11, karena menghindari, nah sekarang aja sudah pada pamit Jumatan nih kalau hari Jumat. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Titi, Mbak Mada, Mbak Dimas, Mas Hendra, dan semua Ibu Bapak peserta dari Dinas Sosial, TKS, dan semuanya saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.